Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Ramadan Tikram akan mempresentasikan materi tentang teknologi sediaan cair dan semi solid. Menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6, sirup eliksir adalah sediaan pekat dalam air dari gula atau pengganti gula dengan atau tanpa penambahan bahan pewangi dan zat obat serta zat tambahan lain yang sesuai. Contoh sediaan sirup eliksir yaitu sirup amoksisilin, sirup paracetamol, sirup dextromethorphan, sama sirup ambroxol. Keuntungan dan kerugian sirup eliksir. Keuntungannya yaitu yang pertama, rasa manis yang dapat menutupi rasa pahit obat. Yang kedua, mudah ditelan, terutama untuk anak-anak dan lansia. Yang ketiga, dosis dapat diatur dengan mudah. Yang keempat, stabilitas obat lebih baik karena adanya alkohol. Kerugiannya yaitu mudah rusak oleh bakteri, kandungan alkohol dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Pembuatan sirup eliksir. Sirup eliksir dibuat dengan cara melarutkan bahan obat dalam larutan eliksir. Larutan eliksir adalah larutan yang mengandung alkohol, air, dan bahan tambahan lain yang sesuai. Bahan tambahan lain yang sering digunakan dalam larutan eliksir adalah asam sitrat, natrium sitrat, dan propilen glikol. Evaluasi sirup eliksir meliputi yang pertama, evaluasi organoleptis meliputi pengamatan warna, rasa, dan bau sediaan. Yang kedua, evaluasi fisika meliputi pengukuran pH, viskositas, dan bobot jenis sediaan. Yang ketiga, evaluasi kimia meliputi penetapan kadar bahan aktif dalam sediaan. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, sirup obat adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66% dan ditambahkan dengan bahan obat lainnya. Contoh sediaan sirup obat yaitu sirup HCl, sirup paracetamol, sirup dextromethorphan, sirup ibuprofen, sirup guaifenesin. Keuntungan dan kekurangan sirup obat. Keuntungannya yaitu yang pertama, mudah ditelan terutama untuk anak-anak dan lansia. Yang kedua, dosis dapat diatur dengan mudah. Yang ketiga, rasa manis yang dapat menutupi rasa obat yang tidak enak. Kekurangannya yaitu mudah rusak oleh bakteri, kandungan gula yang tinggi dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Metode pembuatan sirup obat. Sirup obat dibuat dengan cara melarutkan bahan obat dalam larutan sirup. Larutan sirup adalah larutan yang mengandung sukrosa, air, dan bahan tambahan lain yang sesuai. Bahan tambahan lain yang sering digunakan dalam larutan sirup adalah asam sitrat, natrium sitrat, dan propilin glikol. Evaluasi pembuatan sirup obat meliputi yang pertama, evaluasi organoleptis meliputi pengamatan warna, rasa, dan bau sediaan. Yang kedua, evaluasi fisika meliputi pengukuran pH, viskositas, dan bobot jenis sediaan. Yang ketiga, evaluasi kimia meliputi penetapan kadar bahan aktif dalam sediaan. Menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6, sirup non-obat adalah sediaan cair berupa larutan yang mengandung sukrosa tidak kurang dari 64% dan tidak lebih dari 66% dan ditambahkan dengan bahan pewangi dan bahan penyedap lainnya. Contoh sediaan sirup non-obat yaitu sirup rasa jeruk, sirup rasa stroberi, sirup rasa coklat, sirup rasa pisang, dan sirup rasa madu. Keuntungan dan kekurangan sirup non-obat. Keuntungannya yaitu yang pertama, rasa yang manis. Yang kedua, mudah ditelan terutama untuk anak-anak dan lansia. Yang ketiga, dapat diatur dengan mudah. Kekurangannya yaitu tidak memiliki efek terapi. Kandungan gula yang tinggi dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Metode pembuatan sirup non-obat. Sirup non-obat dibuat dengan cara melarutkan bahan pewangi atau penyedap dalam larutan sirup. Larutan sirup adalah larutan yang mengandung sukrosa, air, dan bahan tambahan lain yang sesuai. Bahan tambahan lain yang sering digunakan dalam larutan sirup adalah asam sitrat, natrium sitrat, dan propilin glikol. Evaluasi pembuatan sirup non-obat meliputi uji organoleptis. Uji organoleptis meliputi pengamatan warna, rasa, dan bau sediaan.
Menurut Farmakope Indonesia edisi ke-6, sirup kering adalah sirup yang telah dipekatkan sedemikian rupa sehingga tidak menetes pada suhu 20 derajat Celcius dan dapat dilarutkan kembali dengan air dengan mudah. Contoh sediaan sirup kering yaitu sirup simplex kering, glukosa kering, maltosa kering, fruktosa kering, dan sirup aspartam. Keuntungan dan kekurangan sirup kering. Keuntungannya yaitu praktis dan mudah dibawa, stabil dan dapat disimpan dalam waktu yang lama, biaya produksi yang lebih murah. Kekurangannya yaitu harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum digunakan dan rasa manis yang kurang enak. Metode pembuatan sirup kering. Sirup kering dibuat dengan cara mengkristalkan sukrosa dari larutannya. Larutan sirup yang akan dipekatkan biasanya mengandung bahan tambahan lain seperti asam sitrat, natrium sitrat, dan propilin glikol. Evaluasi pembuatan sirup kering. Evaluasi sirup kering meliputi evaluasi organoleptis dan fisika. Evaluasi organoleptis meliputi pengamatan warna, rasa, dan bau sediaan. Evaluasi fisika meliputi pengukuran bobot jenis dan ukuran kristal.